Halo teman tumbuh dimanapun berada, yuk kita gunjingkan si kreatif atau kata kreatif. Kenapa digunjingkan? Ya karena jangan-jangan kata kreatif itu sendiri berpotensi tidak membuat kreatif. Kayak apa sih? Mari kita diskusikan, kita gunjingkan sama-sama. Ada hal yang menarik ketika para pemimpin perusahaan atau para pemegang saham atau apapun juga ya, mereka yang sudah sampai level di atas itu, mereka punya satu pemikiran yang sering jadi guyonan bahwa pelatihan yang paling nggak kreatif itu adalah pelatihan kreativitas ya. Jadi ketika ada pelatihan kreativitas, bagaimana menjadi kreatif itu adalah pelatihan yang paling tidak kreatif dan tidak akan dipilih ya untuk menjalankan kreativitas. Nah, seperti apa sih ya? Yuk kita gunjingkan sama-sama ini pergunjingan yang baik begitu ya. Kita akan bongkar sama-sama nih. Apa sih? Kenapa sih kok kreatif itu atau kita nggak usah kreatif dulu deh gitu. Jangan mikir-mikir kreatif dulu. Atau jangan-jangan yang seperti kita ungkapkan di depan bahwa kata kreatif itu sendiri adalah penghalang dari sejumlah atau aneka potensi yang bisa membuat kita kreatif. Sebelumnya saya mau mulai seperti ini. Yuk kita coba angkat jari kita. Nih, kita angkat jari kita. Kemudian teman-teman di rumah silahkan ikuti saya. Gambarkan bebek dalam waktu 5 detik. Ayo gambarkan di udara. Set, 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 set. Nah, hasilnya pasti akan seperti ini. Tada! Lehernya semua menghadap ke kiri saya atau ke sebelah kiri nih. Ya, sebelah sini nih. Kemudian masih angkat jarinya lagi, gambarkan pemandangan. Set, 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 set. 5 detik. Tada! Pasti hasilnya juga akan seperti ini semuanya. Tidak akan jauh, tidak akan berbeda begitu. Kalau ada yang berbeda, ya boleh ketik di kolom komentar ya. Nah, dua hal ini 15 tahun atau 20 tahun yang lalu sering digunakan dalam banyak pelatihan. Bahkan saya pun pernah menggunakannya begitu ya, tapi kemudian bertobat begitu. Ini sering dijadikan satu awalan untuk mengatakan bahwa anak Indonesia itu nggak kreatif. Atau kita ini dididik dengan sistem yang tidak membuat kita kreatif. Diseragamkan, semuanya sama seperti itu. Sehingga dibangunlah kerisauan-kerisauan. Kalau anak-anak nggak kreatif, gambarnya semua sama seperti ini, gambar bebeknya sama karena mengikuti angka 2, begitu ya. Bagaimana dengan 15 tahun lagi? Bagaimana dengan 20 tahun lagi? Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Ya seperti itulah kira-kira. Tapi kita lihat sekarang, ini sudah 20 tahun yang lalu dan ini sudah kejadian. Hari ini kita lihat apakah sedemikian menakutkan seperti yang diceritakan ya dalam pelatihan-pelatihan itu. Atau ada hal-hal tidak kreatif atau makin tidak kreatif ya. Makin banyak hal tidak kreatif. Faktanya ya makanan malah tambah banyak yang kreatif. Seblak yang dulu tidak dikenal sekarang ditemukan begitu ya. Bisnis-bisnis juga mungkin makin banyak kreatif. Jadi apakah betul anak-anak dulu tuh yang dididik dengan gambar seperti tadi, dengan bebek seperti tadi itu, hari ini ya 20 tahun kemudian mereka jadi tidak kreatif? Agak terlalu cepat kita menyimpulkan. Dua gambar tadi, ya, pemandangan dan bebek itu sering jadi ungkapan bahwa sistem pendidikan kita ini menyeragamkan atau mudah ditebak anak-anaknya. Padahal mungkin lebih dari itu. Kesimpulannya yang terlalu cepat atau cara mengujinya yang terlalu sederhana. Nah, kita akan gunjingkan, kita nggak stop sudah. Kita akan diskusikan perlahan-lahan ya teman-teman ya. Ini di dalam dunia pengetahuan ada yang namanya terlalu cepat menyimpulkan ya atau hasty generalization begitu, fallacy atau selalu mengambil terlalu cepat kesimpulan yang membuat kita keliru. Ini yang sering kita alami. Contoh sehari-hari misalnya ya, ketika kita lagi jalan, kita lihat ada anak-anak pengamen di pinggir jalan, mereka nyanyi-nyanyi, terus kita bilang sama orang di sebelah kita, entah teman, entah pasangan, tahu siapapun begitu ya, bilang, lihat tuh, itu anak-anak muda yang akan bikin generasi kita nanti jadi rusak. Terlalu cepat, teman, ya terlalu cepat. Jadi itu contohnya. Atau sering juga di dalam iklan, diklaimnya terlalu cepat untuk membuat kita ingin membeli produknya. Misalnya nih ya kita sering dengar,
9 dari 10 dokter hihi gitu memilih produk ini begitu kan ya. Atau 5 dari 6 ibu-ibu rumah tangga di Indonesia, wah begitu, memilih produk ini. Itu klaim yang sama, mengajak kita untuk terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Padahal berapa banyak yang diambil datanya, berapa banyak yang diambil survei untuk menentukan kepuasannya itu gitu ya. Langsung dibuat kata-kata seperti itu. Itu salah satu contohnya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau gambar yang tadi itu yang pemandangan dan bebek gitu dan bebek itu, eee, apakah ini jangan-jangan lebih kepada trik sulap begitu ya? Trik sulap kan begitu kadang-kadang kasih angka kemudian ditebak angkanya sama karena kita punya pikiran sama padahal itu hitungan matematis kan begitu? Atau ini ya sekedar trik sulap saja membuktikan bahwa apa ya, mudah ditebak ya. Kenapa? Karena cepat cuma 5 detik. Suruh cepat berpikir ya diambillah pengalaman yang paling gampang diingat kan begitu. Jadi bukan berarti itu pengalaman yang paling lama bercokol di dalam atau yang sudah dipikirkan terlalu matang begitu ya. Itu kan hanya berpikir cepat saja. Nah, apakah betul bahwa dengan berpikir cepat itu bisa membuktikan kreativitas seseorang atau tidak? Nah, ini mungkin kita bisa bahas perlahan-lahan ya. Kalau dari pendapat Dokter Kahneman ini yang dia menemukan cara berpikir cepat dan lambat begitu. Dia bilang bahwa dalam pikiran kita ini ada sistem satu, sistem 2 begitu. Ada yang berpikir cepat, ada yang berpikir lambat. Nah, si cepat ini selalu ingin melindungi si lambat. Kenapa? Karena lambat ini perlu energi yang besar untuk melakukan kerjanya. Jadi yang cepat ini ya dia melindungi. Ya tadi ukuran untuk ayo dalam waktu cepat begitu dia itu hanya yang ada di permukaan saja, yang di dalamnya belum ketahuan. Padahal kata Pak Kahneman ini, dia katakan bahwa untuk menjadi kita mempunyai kemampuan membuat sesuatu yang baru ya atau dalam kata lain kreatif begitu, kita perlu kumpulan-kumpulan pengalaman. Kumpulan-kumpulan pengalaman yang disimpan di dalam begitu, di sistem yang lambat tadi. Sehingga ketika kita bisa hubung-hubungkan pengalaman itu, maka jadilah sesuatu yang baru. Itu yang dibilang kreatif, seperti itu. Hal ini juga selaras dengan Pak Benjamin Bloom. Ya, dia katakan bahwa kita nggak akan bisa kreatif kalau kita belum kuasai tuntas semuanya. Kalau kita pelajari sesuatu nih, kalau belum tuntas maka nggak akan bisa kreatif. Kita nggak akan bisa kreatif membuat gado-gado baru, jenis baru ya, atau masakan jenis baru lah. Kalau kita tidak belajar dasarnya memasak. Jadi pelajari dulu, tuntaskan dulu dasarnya, baru bisa kreatif. Mungkin mirip-mirip dengan kurikulum yang sekarang. Orang dipaksa merdeka tapi belum tuntas di dasarnya. Nah ini, padahal tuntasnya dulu ya baru bisa merdeka. Itu kan keharusannya begitu. Jadi jangan dipaksa merdeka dulu sebelum tuntas melakukan hal-hal yang harusnya dia kuasai. Jadi pada intinya, kalau kita ingin kreatif itu bukanlah kemampuan untuk tiba-tiba ada. Atau saya pengen jadi kreatif, aduh dilatih dalam waktu cepat begitu, tidak. Yang perlu adalah didampingi supaya memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa menempel. Dan pengalaman-pengalaman itu nanti didampingi juga, difasilitasi, distimulasi supaya bisa dihubung-hubungkan. Dikasih tantangan kan begitu ya, supaya bisa mendapat kenyataan baru atau inovasi ya, bahasa Indonesianya kenyataan baru menurut Profesor Yus Rusiana. Nah, kenyataan-kenyataan baru ini hasil dari pengalaman. Oleh karenanya, pengalaman itu terbukti lebih berharga daripada benda apapun di dunia. Begitu ya. Iya. Menurut beberapa ahli begitu. Pengalaman itu lebih berharga. Buktinya katanya begini kan, kalau kita beli barang, nilai barang itu atau nilai benda yang kita beli karena kita ingin begitu ya, itu mungkin mahal di saat awal. Mungkin lebih mahal daripada harga yang mau kita bayar. Ya mungkin kita mau beli, karena kita berpikir pengalaman mendapatkan benda itu pasti lebih mahal daripada harganya kan gitu ya. Jadi ketika kita sudah dapat, taruhlah sebuah gadget yang orang ngantri atau sampai jual ginjal untuk membelinya atau yang lain lah begitu ya. Tetapi lama-lama begitu ada gadget baru, itu akan turun tuh nilainya. Atau jangankan gadget baru lah, dengan waktu lama-lama bosan karena dilihat begini-begini aja, diganti deh aksesorisnya atau digantilah atau apanya lah segala macam begitu ya. Itu sudah mulai menunjukkan mulai turunnya nilai benda tersebut. Lama-lama seiring waktu nilainya makin turun. Tetapi kalau pengalaman, makin banyak waktu yang dijalankan, maka makin tinggi nilainya. Contohnya ya,
pengalaman menggelikan kita zaman dulu itu malah bisa jadi jadi pengalaman yang seru begitu. Bahkan yang nggak senang, nggak menyenangkan juga, pengalaman yang nggak enak bisa dibicarakan dan bisa jadi seru begitu ya, mentertawakan diri sendiri begitu ya, membuat diri kita jadi bahan ledekan diri sendiri. Itu kan seru banget ya. Bahkan pengalaman-pengalaman lain yang mungkin nggak enak kita kenang, itu seneng banget kita bisa ceritakan. Dapat nilainya, malah makin tinggi nilainya ya. Apalagi ada satu pendapat begitu bahwa ada satu kegiatan yang hampir mirip dengan membaca, yaitu ketika seorang tua menceritakan pengalaman kecilnya kepada anaknya. Wah, itu ya katanya itu yang bercahaya di dalam kepala ini, sinyal-sinyal listriknya itu hampir sama dengan membaca, tapi nggak bisa ngalahin membaca ya, tetapi hampir sama, yaitu menceritakan pengalaman kecilnya kepada anaknya. Saat ini lagi hujan deras, tetapi kita lihat apakah suara kita terhalang ya, mudah-mudahan enggak. Kalaupun agak terhalang ya maklumlah, Bogor lagi sering hujan begitu. Kalaupun enggak, berarti ini lumayan lah mic-nya ya, walaupun harganya pas, tapi nilainya cukup naik begitu ya. Karena bisa menutup suara hujan, kalau dia bisa, kita lihat nanti. Nah baik, ketika kita mengumpulkan pengalaman, ya banyak pengalaman yang bisa kita kumpulkan, pengalaman indah, pengalaman tidak mengenakan begitu ya. Dan pengalaman-pengalaman ini ketika kita bisa hubung-hubungkan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya gabungkan pengalaman ini dengan pengalaman ini, tambah lagi dengan ilmu pengetahuan begitu. Maka lahirlah kenyataan baru atau inovasi atau kreativitas kita jadi ada di sana begitu. Kita bisa letakkan kreativitas dalam kerja. Nah, ada satu yang menarik ya, ketika kita bekerja, tetapi kok kita nggak jadi kreatif-kreatif nih begitu ya. Kita bekerja tapi kok nggak ada kenyataan baru yang kita bisa buat begitu. Ini seperti apa? Ini apa yang terjadi kan begitu. Nah, ini ada satu kuncinya, ada satu monsternya, ada satu penghalangnya ya. Namanya birokrasi. Waduh, ya saya bekerja di swasta, bukan di pemerintahan. Birokrasi nggak mengenal tempat. Birokrasi ini bisa menjangkiti di mana saja. Mau Anda di sekolah negeri, sekolah swasta, ya, mau Anda pegawai negeri, pegawai swasta, perusahaan negeri, perusahaan swasta, birokrasi selalu ada. Mengenai detailnya nanti ada bahasan khusus sendiri ya, apa itu birokrasi dan sebagaimana birokrasi itu bisa berjalan begitu ya. Bahkan di pegawai negeri sendiri sudah menggaung-gaungkan ya bahwa ayo kita jadi birokrat tetapi tidak birokratis. Nih ya, birokratis ini yang jadi momoknya, jadi hantunya, jadi virusnya yang harus dihadapi. Nah, seperti apa sih birokratis ini yang bisa menghalangi? Nah, kita kalau ingin membuat birokrasi ini hilang, ada satu buku nih bagus banget dari Pak Gary Hamel ya, sama temennya begitu. Dia bilang bukunya namanya Humanocracy, ya gitu ya. Lawannya birokrasi dia bilang adalah kemanusiaan begitu. Sistem kemanusiaan begitu. Jadi menjadi manusia itu bisa menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi. Kenapa? Karena ya sudah terbukti bahwa birokrasi itu pertama bisa menurunkan motivasi kerja. Orang jadi males nih. Kok bikin ini dijegal, kok bikin itu digagalkan gitu ya. Kalau saya mau berbuat baik buat perusahaan, kok dihambat begitu. Saya sudah mencoba berbakti, ada yang dari sekarang kecil, ada yang sedang, tiba-tiba jadi nol. Karena apa? Karena yang dia hadapi adalah birokrasi, orang-orang yang birokratis begitulah bahasanya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa terjadi? Ini bisa menurunkan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan atau memiliki daya cipta. Sehingga ya tadi daya ciptanya pasti akan menurun ya. Karena tadi sudah banyak ruang-ruang yang dihambat, dibatasi. Dia punya pengalaman banyak, tapi pengalaman buruk yang membuat dia tidak bisa menghubung-hubungkan pengalaman itu. Sehingga daya ciptanya ya sudahlah. Apa yang ketiga yang terjadi? Dia hanya menjalankan tugas. Gak ada lagi kepemilikan. Ya udahlah jalanin aja, ya udahlah begini aja lah, ya udahlah begitu aja lah. Emang dia begitu ya udah begini aja. Susah ya bahasanya, ya udahlah gitu. Jadi udah nggak ada lagi nilai tambah yang ingin dia berikan. Ya pasti loyalitas sudah hilang ya. Dia akan siap-siap bikin resume baru, akan siap-siap lompat ke tempat yang lebih baru gitu dan membawa
pengalaman dan untuk menghilangkan pengalaman-pengalaman buruknya begitu. Padahal pengalaman buruknya bisa ditemani untuk jadi yang baik kan tadi begitu. Cuman di dalam suasana yang birokratis itu malah semakin tertekan. Ini kadang-kadang indikatornya, kadang-kadang ya nggak harus pasti. Kadang-kadang indikatornya satu perusahaan itu cepat sekali keluar masuknya pegawai. Kalau sekolah guru-gurunya cepat sekali keluar masuk, ada yang keluar, ada yang masuk lagi, yang keluar masuknya. Atau yang kedua, keluarnya nggak baik-baik, tiba-tiba pergi, gitu, tiba-tiba ninggalin, tiba-tiba nggak ada pemberitahuan yang biasanya harusnya 3 bulan dulu ngasih tahu gitu, nggak, dia langsung mau pulang, pergi aja, udah mau pergi aja, lepaskan aku, biarkan aku pergi begitu ya. Karena apa, pengalaman buruk birokratis itu sudah menghantuinya, bahkan tidurnya jadi nggak tenang kan begitu. Nah ini yang bisa membuat ketika virus birokrasi ini sudah sangat menghantui. Ada caranya? Ada. Mudah. Kata Pak Gary Hamel tadi, birokrasi ini bisa dihilangkan, bisa diruntuhkan, bisa dihancurkan mulai dari diri kita. Ya, diri kita sama-sama artinya begitu ya. Kalau diri kita sendiri, tapi kita nggak ngajak juga, ya percuma begitu. Jadi, kalau Anda sebagai pemimpin, tepat sekali, ayo lakukan ini. Kalau Anda pun masih bekerja, lakukan saja. Walaupun virusnya tidak akan segera hilang, tapi yang penting Anda sudah membuat imunitas di dalam. Paling nggak Anda tidak menjadi atau jadi calon birokratis lainnya begitu ya. Anda birokrat tapi tidak birokratis. Kenapa? Karena biasanya ketika virus ini datang ya, kita merasakan sakit tapi jangan-jangan masuk ke dalam kita yang nularin juga. Satu saat ketika kita jadi pimpinan atau kita kerja di tempat lain, kita juga menularkan. Jadi mulai dari sekarang yuk kita putuskan rantainya si virus birokrasi ini atau momok atau monster birokrasi ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 nih. Tapi pertama kita bikin jurnal dulu. Kita harus bikin jurnal. Kita sepakat ya untuk meneliti diri kita sendiri. Nama jurnalnya adalah Seberapa Birokratis Anda. Nah itu ya. Seberapa Birokratis Anda. SBA. Ini harus diisi setiap harinya. Yang pertama nih, Anda harus bertanya pada diri kita, dari diri Anda sendiri ya. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Seberapa birokratisnya saya hari ini? Terus lakukan ini. Dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita saksikan, nanti kita bisa pelajari dari polanya ya. Pertanyaan pertama, apakah saya selalu senang memegang kendali atau kekuasaan yang berlebih gitu ya, atau kekuasaan ya, padahal saat itu kekuasaan atau kendali bisa dibagi-bagi. Tuh, saya terlalu senang memegang kendali atau kekuasaan, padahal pada saatnya ini bisa dibagi-bagi, bisa didelegasikan. Apakah saya seperti itu? Jawab ya, kasih skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 terserah. 1, iya, saya seperti itu. Begitu ya. 5, enggak, gue banget. Gue enggak seperti itu, misalnya gitu ya. Kalau 2, ya berarti agak seperti itu. 3, tengah-tengah, begitu kan. Ya, bisa seperti itu, bisa enggak. 4, agak enggak seperti itu. 5, enggak seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, apakah saya gagal menantang atau menentang kebijakan yang tidak membuat produktif? Ya, jawab ya, 1 atau 5, iya atau enggak, begitu kan. Atau di 2, 3, 4, 5, atau 1, 2, 3, terserah, 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Tapi saya sarankan sebetulnya jangan ada nilai tengah. Jadi jangan 1 sampai 5, 1 sampai 4, begitu ya. Jadi nggak ada yang tengah-tengah, jadi Anda tidak, Anda harus memilih, iya, sedang, atau tidak sedang, begitu kan ya. Jadi itu seperti itu, kasih nilai. Yang ketiga, apakah saya merasa pura-pura senang atau pura-pura puas dengan ide-ide dari pimpinan saya? Nah, jawab tuh. Iya, sedikit iya, sedikit tidak, atau tidak? Jawab ya. Yang keempat, apakah saya selalu mencari aman ya? Padahal saat itu saya bisa mengungkapkan dengan tegas atau berani. Nah, itu cari ya. 1 atau 4 gitu, atau 2 atau 3 begitu. Silahkan jawab. Nah, kalau sudah teman-teman, ini sebenarnya modal buat kita menemani diri sendiri untuk mengumpulkan pengalaman supaya nggak rugi pengalamannya kita dapat hari-hari di dunia pekerjaan ya, atau di dunia pendidikan begitu.
Bagaimana kalau untuk di rumah atau di sekolah ya, kepada murid atau pada anak-anak bisa, tapi ada caranya, ada setelan lagi. Kita lagi bahas secara keseluruhan untuk dunia kerja lah. Nah, jadi agar pengalaman kita ini bisa kita kumpulkan dengan baik sehingga kita bisa hubung-hubungkan dengan nikmat begitu, sehingga lahirlah kenyataan-kenyataan baru atau inovasi, lahirlah kreasi-kreasi baru, daya cipta baru atau kreativitas. Maka perlu kita hilangkan nih virus birokrasi ini. Jangan kita pelihara ya, apalagi kitanya yang jadinya begitu. Jangan-jangan setelah kita isi, wah, dua ini kok saya iya juga ya, nilainya rendah nih. Jangan-jangan hari ini saya yang jadi virus birokratis buat teman-teman. Jangan-jangan saya yang menyantet diri saya sendiri, kan begitu ya. Jangan-jangan saya yang bikin potensi saya tidak keluar. Jangan-jangan semua masalah ini saya yang memulai. Begitu ya. Teman tumbuh semuanya, setelah mengisi ini, harapannya adalah yuk kita kumpulkan pengalaman-pengalaman baik kita, pengalaman indah yang buruk maupun yang enggak ya. Silahkan kita jadikan diri kita kreatif dengan cara kita. Karena biasanya kreatif itu bukanlah tidak mampu, tetapi tidak mau menjadi kreatif. Kita tidak mau mengambil hak kita menjadi kreatif. Kita nggak mau pede jadi kreatif. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang jangan-jangan kita ya sendiri yang menghalangi. Kita jadi birokratis yang menghalangi kreativitas di dalam diri kita.